Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ternak Sukses Channel Bos. Hari ini tanggal 13 April 2023. Kita akan bahas, ini jam 12 siang ya Bos. Belum mandi, belum sempat mandi. Banyak yang dikerjakan di kandang untuk hari ini. Jadi kita akan bahas. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa subscribe, kita belajar ternak bareng-bareng. Kita akan bahas bebek kok bayah kok lambat bertelur ketika pertama kali ada di kandang. Tapi kita update dulu telur. Dari kemarin lama nggak update karena beberapa hal. Kita mulai tanggal 5 aja. Tanggal 5, 88, tanggal 6 yang koloni A ya, per 100 ekor. Koloni A 88, tanggal 5, 88, tanggal 6, 89, tanggal 7, 90, tanggal 8, 83, tanggal 9, 85, 85, terus tanggal 11, 84, tanggal 12, 83, dan tadi pagi 83. Konsumsi masih di 13,5 kiloan. Yang di koloni B, tanggal 5, 85, 86, 87, 85, 84, 84, 83, dan masih berkutat di 84 dan 83. Bagi tadi 82 di koloni B. Doakan segera menambah populasi Bos. Oke Bos, kita bahas soal kenapa sih bebek atau bayah kita saat beli bebek mintanya umur di 5,5, 6 bulan, tapi kok 1 bulan, 1,5 bulan di dalam kandang belum bertelur. Banyak sekali faktor Bos. Sekali lagi jangan menyalahkan siapapun. Yang penting dalam pemilihan bebek pertama harus tepat. Tepat dalam hal apa? Kita kalau belum paham soal bebek, soal menebak umur bebek, talirah referensi atau informasi dari teman-teman peternak penjual mana sih yang baik, atau mungkin yang sekali bebek campur Bos, kita mintanya 5,5. Begitu masuk kandang nunggu sebentar, seminggu langsung naik persentase telurnya. Tapi dapatnya bebek ada yang umur 4,5, ada yang 6 bulan, 6,5, jadi tidak satu umuran. Memang sulit dalam hal ini. Makanya kita harus benar-benar pintar. Bagaimana kalau kondisi seperti itu terjadi pada diri kita? Ya udah, kita kondisikan aja bebeknya, kita kasih pakan yang bagus. Tapi kalau kita dapat umur yang satu umuran, benar-benar satu umuran, misalnya di 5,5, karena kita tahu penjualnya memelihara dari DOD di Angon, itu juga belum tentu masuk ke kandang itu langsung bisa ngebrol telurnya langsung banyak. Itu jarang sekali, karena rata-rata yang di Angon itu ini Bos, kecukupan pakan juga perlu diperhatikan. Bagaimana di Angon dengan ibaratnya puas ya, puas makannya di sawah. Kadang ada yang 1 hari full atau sampai setengah hari, nanti sorenya di Angon lagi. Ada yang cuma 2 jam ditarik, terus shift kedua ganti bebek lain di Angon. Nah seperti itu, kecukupan pangan walaupun satu umuran perlu diperhatikan. Dan yang satu umuran itu pun belum tentu menjanjikan kondisinya bagus, karena daya tahan atau kondisi bebek walaupun satu umuran itu tidak sama. Itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana kalau yang udah umur 7 bulan belum bertelur? Ini saya membahas yang di kandang intensif ya Bos. Sekali lagi cek pakannya. Sekali lagi saya selalu mengulas ketiga hal, yaitu kandang, pakan, dan bebeknya. Kali ini kita bahas bebeknya. Kalau 7 bulan belum bertelur, kita cek pakannya, apakah nutrisinya tercukupi Bos. Rata-rata untuk mendapatkan hasil yang bagus itu di protein di minimal 17%. Atau kalau yang nyampur sendiri, perbandingan 1:3, 1 konsentrat dan 3 dedak atau bekatul, itu sudah di 17,25%. Kebetulan saya menggunakan pakan jadi pabrikan, jadi saya tidak perlu memikirkan soal kondisi pakannya. Dan begitu bebek masuk
langsung saya kasih banyak bos, karena per 100 ekor rata-rata 13 kilo. Dulu yang 200 ekor ini saya kasih 17 kilo sampai pagi harinya masih ada sisa, seperti itu. Jadi soal pakan harus diperhatikan karena ini sangat mempengaruhi dalam produksi telur dan atau cepat atau lambatnya dan juga grade telurnya. Itu juga perlu diperhatikan bos. Jadi kenapa kok bayah belum bertelur masuk kandang ada yang 1 bulan 2 bulan pertama umur benar-benar dipastikan, lalu kondisi pakannya juga diperhatikan, dan sekali lagi kenyamanan di dalam kandang. Tapi kita bahas dua ini, pakan. Jangan pernah gonta-ganti pakan, karena itu juga mengakibatkan bebek stres, dan juga pakan harus selalu tersedia. Kalau yang pakan jadi pabrikan model pelet, cukup 1 kali sehari, pagi sampai paginya masih ada sisa, atau yang nyampur sendiri, pagi dikasih, sore masih ada sisa. Demikian juga sorenya dikasih, paginya masih ada sisa bos. Ini untuk menciptakan kondisi bebek yang bagus, produksinya telur bagus dan cenderung meningkat. Jadi itulah hal yang menjadi kendala. Banyak sekali komentar dan WA ke saya, kok di umur 1 bulan 1,5 bebek bertelur, belum bertelur di dalam kandang. Inilah yang perlu kita cari penyebabnya. Yang jelas kunci dari peternak adalah mencari bebek yang benar-benar usianya tepat, usianya pas untuk bertelur bos. Masa berproduksi di 5,5 atau mungkin 6 bulan, 5 sampai 6 bulan gitu aja lah. Gitu ya bos. Mungkin tidak panjang lebar, saya terus mengkondisikan kandang saya. Kemarin nebang pohon kelapa ya, karena takut nanti kalau ada penambahan populasi menjatuhi kandang yang baru, cukup riskan, lebih baik saya potong. Dan alhamdulillah terkondisi karena pakai mesin gergaji yang cukup keras, dan jatuhnya juga hentakannya cukup keras karena di dekat kandang, tapi alhamdulillah masih di 80% up. Gitu, tetap semangat, jaga kesehatan, saling jaga silaturahmi. Monggo yang mau WA di 0819615070, kita belajar ternak bareng. Terima kasih. Saya Agung dari kandang sendiri di Godian, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.